Halo anak-anak kelas 8, kembali lagi di program Belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai katrol. Baik, langsung saja ya kita mulai. Yuk. Yang pertama, pengertian katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana berupa roda yang dikelilingi oleh tali. Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Nah, kita bisa melihat lewat gambar ini ya anak-anak. Di sini ada berbagai jenis katrol, di mana tadi sudah disebutkan bahwa katrol itu berupa roda yang dikelilingi oleh tali. Jadi ini ada roda anak-anak ya, dan dikelilingi oleh tali seperti ini. Ini namanya katrol atau sistem katrol. Kalau katrolnya lebih dari satu. Nah, berikutnya jumlah tali yang digunakan untuk menopang beban sangat menentukan besar keuntungan mekanis suatu katrol. Semakin banyak tali yang menopang beban, maka semakin besar keuntungan mekanis katrol atau gaya tariknya menjadi kecil. Jadi lebih ringan anak-anak kalau jumlah tali yang menopang beban itu semakin banyak. Contohnya ya ini ada satu katrol. Ini kan hanya seutas tali ini yang menopang beban. Kalau yang ini gambar kedua, bebannya ditopang oleh dua tali nih ya. Nah, ini gambar yang ketiga, kalian dapat lihat di sini bebannya ditopang oleh tiga tali. Ini ya, 1, 2, 3. Begitupun gambar keempat ya, jumlah talinya yang menopang ini 1, 2, 3, 4. Untuk gambar kelima di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tali. Jadi semakin banyak jumlah tali yang menopang beban atau benda, nanti gaya tarik ini ya, gaya tarik diberikan pada ini anak sebelah sini. Ini gayanya di sini untuk menariknya. Itu nanti semakin kecil anak-anak. Atau kita semakin diuntungkan. Jadi beban yang berat, nilai gayanya besar, kita dapat mengangkatnya dengan gaya yang kecil. Berarti kan kita diuntungkan ya. Selanjutnya, pengaruh jumlah tali. Nah, di sini ada analogi anak-anak. Kita lihat gambar yang paling kiri dulu ya. Ada seorang bapak mau mengangkat kardus ya, terlihat nih kardusnya mungkin berbobot ya atau berat seperti itu. Nah, ini bapak kesulitan gitu ya. Kemudian temannya datang menghampiri dan memberikan bantuan untuk mengangkat beban atau benda tersebut. Nah, jadi ketika beban ini diangkat dengan satu orang atau dua orang, pastinya nanti akan terasa berbeda atau gaya untuk mengangkatnya itu pasti berbeda. Kenapa? Karena kan kalau sendirian ya udah ditanggung sendiri anak-anak. Tapi kalau berdua itu nanti ditanggung berdua gitu ya, dibagi dua seperti itu. Nah, kalau semakin banyak orang yang membantu, maka semakin ringan mengangkat bendanya itu. Jadi bisa dikatakan ketika kita mengangkat suatu benda, gaya yang kita berikan akan semakin kecil atau terasa ringan bila ada yang membantu kita saat membawanya. Ya, jadi gaya Bapak ketika sendirian dan berdua itu berbeda ya anak-anak ya. Yang pasti ketika dibantu ini bapaknya mengeluarkan gaya yang lebih kecil atau bapaknya jadi lebih enteng, lebih ringan gitu ngangkat bebannya. Kemudian ini contoh yang gambar ketiga. Di sini ada sebuah keranjang belanja gitu ya. Nah, keranjang belanja ini kalau diangkat oleh satu orang tentunya terasa lebih berat gitu ya anak-anak ya. Gaya yang dikeluarkan lebih besar daripada ketika ditopang oleh dua orang. Jadi lebih ringan seperti itu. Jadi sekali lagi jumlah tali itu bisa dikatakan sebagai jumlah orang yang mengangkat gitu ya. Semakin banyak orang yang mengangkat suatu benda, maka gaya yang dikeluarkan masing-masing orang itu menjadi lebih kecil atau lebih ringan ngangkatnya, lebih diuntungkan lah seperti itu ya. Lanjut. Jenis katrol. Berdasarkan posisi katrol, jumlah katrol, dan jumlah tali yang menopang beban,
maka katrol dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Katrol tunggal tetap. Ini contohnya nih anak-anak ya, gambarnya. Namanya tunggal tuh berarti satu anak-anak ya, jomblo sendirian gitu, itu tunggal. Nah ini tetap, ini katrol tunggal tetap seperti ini. Yang kedua, katrol tunggal bergerak ya. Nah ini juga sama nih, katrolnya sendirian ya, tunggal gitu. Yang ketiga, katrol majemuk atau ganda. Nah katrol majemuk di sini berarti jumlah katrolnya tuh lebih dari 1. Nah dalam hal ini contohnya di sini ada 2 katrol anak-anak ya. Bisa lah kayak tadi ya, penjelasan sebelumnya ada 3 katrol, 4 katrol, 5 katrol, itu termasuk ke katrol majemuk. Kita akan melihat ya, apa sih perbedaan katrol tunggal tetap, katrol tunggal bergerak, dan katrol majemuk secara lebih mendetail atau terperinci gitu ya. Nah ini yang pertama, katrol tunggal tetap. Katrol tunggal tetap adalah katrol yang jika digunakan untuk melakukan usaha, posisinya tidak berpindah tempat ya, melainkan hanya berputar pada porosnya. Jumlah tali penopangnya 1 gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini katrol tunggal tetap ya. Jadi si katrol ini ketika digunakan dia tidak mengalami perubahan posisi, maksudnya dalam hal ini berpindah tempatnya, tetapi dia hanya bergerak, berputar pada porosnya saja anak-anak. Ini ya contohnya tuh. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, katrol tunggal tetap ini banyak atau sering kita jumpai, misalnya pada saat ada pembangunan gedung gitu ya. Ini tukang bangunan menggunakan katrol tunggal tetap untuk memindahkan atau menaikkan adukan semen dari lantai dasar ke lantai di atasnya. Ini contohnya. Selain untuk pembangunan gitu ya, katrol tunggal tetap juga sering kita jumpai misalnya untuk mengangkat atau mengambil air di sumur ya. Itu juga ada katrol tunggal tetapnya untuk memudahkan mengambil airnya. Nah, anak-anak kalian dapat lihat di sini ya. Jumlah tali penopangnya 1 ini loh. Ini kan bebannya nih, bendanya. Nah, ini loh tali yang menopang beban. Jadi tali yang langsung terhubung dengan beban anak-anak ini ya. Ada 1. Nah, sedangkan kalau tali yang sebelah ini, yang sebelah kiri ini tali yang dimana gayanya bekerja ya. Jadi yang kita hitung tuh tali penopang adalah tali yang langsung menopang beban gitu ya. Kalau yang ini bukan anak-anak. Jadi ini 1 talinya ya yang menopang bebannya sekali lagi. Nah, berikutnya pada katrol tunggal tetap berlaku ini anak-anak, F sama dengan W atau gaya tarik itu nilainya sama dengan berat bebannya ya, weight-nya, force sama dengan weight, seperti itu. Nah, karena F sama W-nya itu sama, maka keuntungan mekaniknya itu 1 anak-anak ya. Masih ingat ya keuntungan mekanik W per F. Kalau pembagian dengan nilai yang sama hasilnya itu 1. Jadi untuk katrol tunggal tetap jangan lupa F sama dengan W. Keuntungan mekaniknya 1. Seimbang gitu ya. Ini prinsipnya keseimbangan anak-anak ya. Lanjut, katrol tunggal bergerak. Katrol tunggal bergerak adalah katrol yang dapat bergerak bebas apabila digunakan untuk mengangkat benda. Jadi katrolnya tuh nanti bisa berpindah tempat anak-anak. Ya, ini perbedaannya. Selain dia berputar pada porosnya, katrol tunggal bergerak itu nanti mengalami perubahan posisi atau dia bisa berpindah tempat. Ini contohnya pada permainan flying fox gitu ya. Nah, tali penopang pada katrol tunggal bergerak itu ada 2. Yang mana aja? Ini loh, kalian bisa lihat di sini ya. Ini tali yang terhubung pada beban gitu ya. Tetapi kalian dapat lihat beban di sini itu nanti ditopang ya. Yang menopang ini anak-anak akhirnya ya, dibagi menjadi 2. Nih ada 2 tali yang menopang bebannya. Oleh karena itu pada katrol tunggal bergerak berlaku persamaan F sama dengan W per 2. Jadi nanti gaya tariknya itu, gaya angkatnya dari beban ya, berat beban dibagi 2. Karena apa? Ada 2 tali yang menopang gitu ya. Sama aja tadi ya, ada belanjaan ditopang oleh 2 orang. Jadi bebannya dibagi 2 sama rata ya, sama besar. Jadi untuk katrol tunggal bergerak jangan lupa anak-anak besarnya F
Itu tinggal W dibagi 2. Oleh karena itu keuntungan mekaniknya adalah 2 anak-anak 2 kali ya. Jadi diuntungkan 2 kali. Beban 1000 Newton itu nanti diangkatnya dengan gaya masing-masing 500 Newton gitu ya. Jadi gaya yang 500 Newton itu bisa mengangkat beban yang 2 kali lebih besar dari gaya yang diberikan. Kemudian yang ketiga, katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan antara katrol tetap dan katrol bergerak yang digunakan secara bersama. Nah, ini ceritanya ada 2 katrol, kalian dapat amati ya. Awalnya ada katrol tunggal tetap dan ada katrol tunggal bergerak. Nah, ini lihat ya, ini katrol tunggal tetap, ini yang bergerak. Kemudian digabung menjadi satu, ini sudah disebut sebagai katrol majemuk. Nah, untuk katrol majemuk, sekali lagi anak-anak, untuk mencari nilai gaya tarik itu bisa dari berat beban ya, berat benda dibagi X. X menunjukkan jumlah tali yang menopang beban atau bendanya. Jadi ada berapa tali yang menopang si benda, itu nanti tinggal berat dibagi jumlah talinya. Nah, contoh ini anak-anak ya, pada gambar ini tali yang menopang beban ya. Ini anak-anak nih, ada 2. 1, 2 ya. Kalau ini tali untuk menariknya. Sedangkan pada gambar yang di sebelah sini paling kanan, kalian dapat lihat ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tali yang menopang bebannya. Jadi nanti gaya tariknya ini tinggal berat bendanya berapa dibagi 4 gitu ya. Jadi sekali lagi jangan lupa dibagi jumlah tali yang menopang beban. Bisa ya? Kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Pak Adun mengangkat sebuah piano. Bila berat piano 450 Newton, maka berapa gaya Pak Adun untuk mengangkat piano tersebut? Nah, kalian dapat lihat di sini katrol tunggal tetap. Katrol tunggal tetap tadi prinsipnya keseimbangan ya. Hanya ada 1 tali untuk mengangkat bebannya. Jadi berat piano ya, seperti biasa kita tuliskan dulu anak-anak di data, diketahui berat itu W ya, 450 Newton. Kemudian ditanya F-nya berapa? Katrol tunggal tetap, jangan lupa persamaannya F sama dengan W. Ya udah langsung aja, F sama dengan W-nya tadi kan 450. Jadi gaya tariknya 450 Newton. Seperti itu. Contoh soal yang kedua, Sinta bermain flying fox yang menggunakan katrol tunggal bergerak. Bila massa Sinta 50 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka berapa gaya untuk menahan berat tubuh Sinta? Nah, di data dulu, dari soal kita menerima informasi ada besaran massa, ini kilogram ya anak-anak ya, jadi ini bukan berat. Kalau berat Newton itu gaya tarik bumi. Karena di sini kilogram berarti itu massa. Ya, ini juga tertulis dengan jelas massa Sinta. Massa 50 kg, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya berapa gaya untuk menahan berat tubuh Sinta. Nah, cari dulu W-nya anak-anak ya. W dicari melalui M kali G ya, massa kali gravitasi. Jadi 50 dikali 10. Berat Sintanya 500 Newton. Katrol tunggal bergerak ya, persamaannya F sama dengan W per 2 karena ada 2 tali yang menopang. Jadi 500 dibagi 2 gayanya 250 Newton. Nah, contoh soal ketiga ini tentang katrol majemuk. Seorang anak mengangkat batu yang beratnya 450 Newton dengan menggunakan sistem katrol majemuk seperti pada gambar di bawah. Berapakah besar gaya tarik anak tersebut? Ini nih, berapa nih anak yang ngeluarin gayanya gitu ya. Nah, langkah pertama seperti biasa, tulis dulu diketahui gitu ya. Diketahui beratnya, ini udah berat ya anak-anak, udah W, udah satuannya Newton, 450 Newton. Kemudian X6 itu, ingat X itu menunjukkan jumlah tali yang menopang. Jadi ini dihitung anak-anak nih, yang menopang kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tali yang menopang, jadi X-nya 6. Ditanya F berapa? Maka jawab F sama dengan tinggal beban dibagi jumlah tali ya, W per X. 450 dibagi 6. Hasilnya 75 Newton. Gimana anak-anak? Bisa?
Semoga bermanfaat ya video penjelasan dari Ibu ini. Terima kasih.